Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Susi Rinawati akan sedikit mengulas tentang pluralitas masyarakat Indonesia. Nah, apakah pluralitas itu? Mari kita simak selanjutnya. Yang kita bahas pada materi kali ini adalah yang pertama itu adalah perbedaan agama, juga ada perbedaan budaya, dan dilanjutkan perbedaan suku bangsa, terus juga ada perbedaan pekerjaan, dan juga ada peran dan fungsi keragaman budaya. Nah, di sini kita akan menjelaskan atau mendalami tentang adanya perbedaan-perbedaan. Nah, jadi apakah pluralitas itu? Nah, ini pluralisme merupakan terdiri dari dua kata, yaitu plural dan isme, yang mana plural adalah dapat kita artikan sebagai jamak atau banyak, sedangkan isme adalah merupakan paham atau apapun yang kita percaya atau kita yakini. Nah, secara luas, pluralisme merupakan paham yang menghargai adanya perbedaan dalam suatu masyarakat dan memperbolehkan kelompok yang berbeda tersebut untuk tetap menjaga keunikan budayanya masing-masing. Jadi, dalam pluralisme ini ada banyak perbedaan dalam suatu kelompok atau masyarakat, yang mana mereka tetap menghargai, tetap menghormati adanya perbedaan dan tidak menghilangkan dari kebudayaan tersebut meskipun ada yang dominan. Nah, di Indonesia ada pluralisme agama. Pluralisme agama merupakan suatu konsep yang mempunyai makna yang luas berkaitan dengan penerimaan terhadap agama-agama yang berbeda. Setiap agama memiliki tuntutan cara persembahyangan yang berbeda. Nah, ini ada gambar contoh dari perbedaan agama atau pluralisme agama. Yang pertama, ini ada Islam, juga ada Kristen Protestan, ada Hindu, ini ada Katolik, dan juga ada agama apa ini? Katolik ya. Langsung saja. Yang pertama ada agama Islam. Agama Islam merupakan agama yang dipeluk sebagian besar masyarakat Indonesia. Agama Islam diperkirakan sampai di Indonesia abad 7, yang kemudian diikuti perkembangan kerajaan-kerajaan bercorak Islam di Indonesia. Umat Islam memiliki hari penting untuk diperingati, seperti hari raya, tahun baru Hijrah, hari kelahiran Nabi Muhammad, dan hari turunnya wahyu Al-Quran atau hari nuzulul Quran. Nah, jadi agama Islam adalah merupakan agama yang di Indonesia yang merupakan agama terbesar, agama yang mayoritas yang ada di Indonesia. Bahkan Indonesia adalah merupakan negara yang merupakan termasuk penganut Islam terbesar selain negara yang berada di Timur Tengah. Dan yang kedua ada Kristen Katolik. Nah, Kristen masuk di Indonesia bertempat di Sumatera Utara sekitar abad 8 bertepatan saat bangsa Portugis datang. Nah, jadi kenapa ya kok Kristen masuk di Indonesia itu bertempat di Sumatera Utara? Nah, Sumatera Utara kan ada di ujung Indonesia bagian barat dan utara. Portugis datang ke Indonesia itu berlabuh di
Pulau Sumatera Utara, yang mana tujuan dari mereka pada awalnya adalah mencari rempah-rempah. Tujuannya itu berdagang. Mereka mencari rempah-rempah di Indonesia dan pada akhirnya menjajah dan juga menyebarkan agama Kristen Katolik. Dan ini adalah contoh simbolnya ya, ada replika Yesus yang mereka yakini sebagai Tuhannya. Dan yang selanjutnya ada Kristen Protestan. Kristen Protestan berkembang di Indonesia selama masa kolonial Belanda sekitar abad 16. Kristen Protestan berkembang dengan pesat ditandai dengan kedatangan misionaris dari Eropa ke wilayah barat seperti Papua, Sumatera, dan Jawa. Dan ini adalah lambang dari agama Kristen Protestan, yaitu salib. Pada masa Belanda dulu, pada penjajahan abad 16, jadi itu udah lama banget ya. Kristen Protestan itu disebarkan oleh para kolonial pada zaman dahulu. Jadi bangsa Belanda itu selain menjajah di Indonesia, yaitu abad 16 itu berarti sudah ada zaman VOC ya. Mereka juga tujuannya selain berdagang, mereka juga ini membawa agama Kristen yang disebarkan ke bangsa Indonesia atau ke masyarakat Indonesia. Nah, jadi apa perbedaannya Kristen Katolik dengan Kristen Protestan? Ini simbolnya ya, ada Yesusnya. Yang kedua adalah Kristen Protestan tidak ada simbol Yesusnya, tapi hanya salib. Jadi ini perbedaan Protestan dan Katolik. Katolik terdapat patung Yesus, yang tadi, dan juga ada ritual hari tertentu. Ada penghormatan khusus terhadap salib Yesus Kristus dan patung Bunda Maria. Jadi di Kristen Katolik itu tidak hanya ini yang menjadi simbol, ada lagi yaitu patung wanita yang biasanya mereka yakini adalah Bunda Maria, sang ibunda dari ini. Ini kan kalau Yesus Kristus itu mereka meyakini sebagai Isa Al-Masih yang dibunuh atau disalib pada perang salib. Terus yang agama Protestan tidak terdapat patung disalib dan gereja. Nah, ini kan tidak ada patung Yesusnya dan tidak ada penghormatan khusus pada salib atau patung Yesus, dan tidak ada acara ritual di hari khusus. Dan yang selanjutnya adalah agama Hindu. Agama Hindu diperkirakan telah masuk ke Indonesia sejak awal abad Masehi pada saat mempelajari perkembangan kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Beberapa upacara keagamaan pada hari-hari penting agama Hindu, misalnya Hari Raya Galungan, Hari Raya Nyepi, dan Hari Saraswati. Agama Hindu kaya akan berbagai upacara atau tradisi keagamaan. Jadi agama Hindu itu banyak sekali budaya atau tradisi upacara bagi mereka atau tradisi keagamaan bagi mereka. Nah, ini contohnya gambar perayaan yang ada di Candi Prambanan. Mereka adalah masyarakat Hindu yang berada di daerah tersebut. Jadi agama Hindu mayoritas itu sebenarnya ada di Bali. Di Bali itu adalah kenapa kok di Bali itu banyak agama Hindu? Nah, pada zaman kerajaan Majapahit dulu, Majapahit kan Hindu ya. Mereka itu sewaktu ada peperangan, mereka itu lari ke Bali. Mereka banyak kaum Brahmana juga kesatrianya itu pergi ke Bali. Sedangkan kaum yang ada di bawahnya, yaitu ada Sudra, ada apalagi itu ya, kalian cari sendiri. Mereka itu masih mendiami di Pulau Jawa Timur, tepatnya ada di suku Tengger yang berada di
daerah Bromo. Dan yang selanjutnya ada agama Buddha. Perkembangan agama Buddha terjadi bersamaan dengan perkembangan agama Hindu. Kerajaan Sriwijaya di Sumatera merupakan salah satu studi agama Buddha di Asia Tenggara. Beberapa upaya keagamaan yang kita kenal misalnya Hari Raya Waisak dan Ulam Bana. Jadi pada zaman dahulu itu agama Buddha itu disebarkan pada saat kerajaan Sriwijaya yang ada di Sumatera. Kerajaan Sriwijaya di Sumatera itu merupakan kerajaan terbesar pada masa itu. Nah, ini contohnya ada Candi Borobudur. Jadi Candi Borobudur itu merupakan candi peninggalan agama Buddha pada saat itu yang dibangun oleh Wangsa Sailendra. Ini ada patung Buddhanya juga. Yang ada di depannya patung Buddha ini ada biksu. Kalau di agama Islam itu ada kiai atau ustadz, jadi mereka itu seperti pemimpin atau sebagai ulamanya orang Buddha. Nah, seperti itu gampangnya. Dan yang selanjutnya ada agama Konghucu. Nah, ini agama Konghucu itu merupakan agama yang sudah mulai diyakini di Indonesia berabad-abad tahun lalu. Agama ini merupakan agama ke-6 yang merupakan juga pluralitas agama yang di Indonesia. Jadi ini ya, kehadiran agama Konghucu di Indonesia telah berlangsung berabad-abad lamanya. Kita dapat menemukan kelenteng sebagai tempat ibadah umat Konghucu di berbagai wilayah di Indonesia. Konghucu memiliki banyak hari penting, akan tetapi yang terkenal adalah Hari Raya Imlek. Nah, itu yang biasanya Imlek ada pembagian ampau, dan ada yang pasti kalau Hari Raya Imlek itu ada perayaan-perayaannya, seperti ada barongsai itu. Nah, ini gambarnya orang beribadah di dalam kelenteng, bisa dilihat sendiri. Nah, pembahasan yang selanjutnya atau submaterinya pluralisme budaya. Kalau pluralisme budaya berarti ada banyaknya budaya yang masih menghormati antar budaya yang lainnya. Jadi di Indonesia itu ada budaya apa aja? Yang pertama ada budaya gagasan atau wujud ideal, terus juga ada aktivitas atau tindakan, dan yang ketiga ada artefak atau karya. Dan yang selanjutnya ada perbedaan lokasi dan perbedaan agama atau keyakinan. Nah, yang pertama adalah perbedaan gagasan atau wujud ideal. Kebudayaan yang berbentuk kumpulan ide, gagasan, nilai, norma, peraturan, dan sebagainya yang sifatnya abstrak. Wujud kebudayaan merupakan pemikiran manusia dapat dilihat dalam karya-karya tulis. Dan yang selanjutnya ada aktivitas tindakan. Wujud kebudayaan sebagai suatu tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat yang disebut juga dengan sistem sosial. Sistem sosial terdiri dari bergaul dan berinteraksi sosial. Dan yang ketiga ada artefak atau karya. Artefak atau karya berarti merupakan wujud kebudayaan fisik yang berupa fisik ya, yang berupa hasil dari aktivitas, perbuatan, dan karya semua manusia dalam masyarakat berupa benda atau hal-hal yang dapat diraba, dilihat, dan didokumentasikan. Perbedaan lokasi, kondisi alam menyebabkan perbedaan hasil kebudayaan. Terus juga ada perbedaan agama keyakinan. Perlu kita ingat, pada hakikatnya manusia itu bersaudara. Kita berasal dari keluarga Adam dan Hawa yang kemudian menciptakan keluarga baru yang tersebar di seluruh semesta. Perbedaan agama atau keyakinan. Jadi ini sama saja yang sudah dijelaskan yang tadi ya. Perbedaan agama di Indonesia itu merupakan salah satu pluralisme budaya yang ada di Indonesia.
yang menghasilkan kebudayaan-kebudayaan tersendiri atau tradisi atau adat istiadat. Dan yang selanjutnya ada perbedaan suku bangsa. Suku bangsa di Indonesia ini ada ratusan ya. Ratusan ini menghasilkan banyak sekali budaya di Indonesia. Nah, makanya suku bangsa termasuk multikultural atau pluralisme yang ada di Indonesia. Dan di Indonesia sendiri suku yang paling dominan adalah ada suku Jawa, Sunda, dan juga Madura, juga suku Melayu. Dan selanjutnya ada perbedaan pekerjaan. Mengapa pekerjaan termasuk pluralisme dalam budaya atau merupakan pluralisme? Karena di Indonesia sendiri terdapat banyak sekali macam pekerjaan yang yang dikerjakan oleh masyarakat Indonesia sendiri. Banyak sekali bentuk kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya, baik itu pekerjaan yang merupakan sistem formal atau informal. Jadi kondisi tersebut berbeda dengan pekerjaan pemilik seperti pemilik bengkel, petani, penjual di pasar, atau pelaku usaha mandiri lainnya. Jadi mereka bekerja secara mandiri, tak tergantung pada pihak lain. Jadi banyak sekali di Indonesia itu pekerjaan-pekerjaan. Makanya mereka merupakan pluralisme di Indonesia. Dan yang terakhir adalah peran dan fungsi keragaman budaya. Apa sih peran dan fungsi keragaman budaya itu? Apa peran dari pluralisme? Apa peran dari perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia itu? Jadi peran dan fungsinya itu adalah sebagai daya tarik bangsa asing. Jadi karena banyaknya budaya yang ada di Indonesia, banyaknya tradisi atau kebiasaan-kebiasaan yang unik yang mereka hargai dan tidak hilang meskipun ada yang dominan, mereka itu menjadi daya tarik sendiri kepada bangsa asing. Jadi banyak sekali bangsa asing yang ke Indonesia itu mancanegara ya, mereka itu berwisata di Indonesia hanya untuk menikmati budayanya Indonesia. Jadi mereka itu wisatawan yang kalau cara gampangnya mereka itu bela-belain ke Indonesia hanya untuk melihat budayanya di Indonesia. Contoh saja mereka ke Bali, mereka dari mancanegara, dari berbagai belahan dunia itu ke Bali itu hanya untuk apa? Menikmati pantainya, menikmati tarian tradisional yang dibawakan oleh masyarakat Bali, yang mereka itu melakukannya itu hanya untuk upacara adat. Mereka itu senang sekali untuk menikmati budaya tersebut. Ke Jogja, ke Malang juga. Dan yang selanjutnya perannya yaitu mengembangkan kebudayaan nasional. Jadi adanya perbedaan agama, perbedaan suku budaya, perbedaan tradisi adat istiadat itu juga mengembangkan kebudayaan nasional, yang mana itu menjadi daya unggul atau simbolik atau karakteristik dari negara itu sendiri, dari negara Indonesia yang pastinya. Seperti Candi Borobudur dan juga pantai yang ada di Bali ya, itu kan sudah go to internasional. Jadi memajukan kebudayaan nasional lah, seperti itu. Dan yang ketiga adalah tertanamnya sikap toleransi. Mengapa demikian? Karena timbulnya perbedaan itu semata-mata mereka itu meskipun ada kebudayaan yang dominan, mereka tetap menghargai kebudayaan yang minoritas misalnya. Jadi seperti di
contoh kecilnya ya, ada di Bali, mereka kan mayoritas agama Hindu, mereka banyak melakukan upacara-upacara adat mereka, tapi di Bali sendiri mereka juga ada umat muslim, jadi mereka tidak masih mentoleransi umat muslim untuk beribadah di tempat mereka beribadah. Jadi tidak ada yang mendominasi, masih ada timbul rasa toleransi dan menghargai, sehingga tidak ada perselisihan di antara mereka, tidak ada konflik yang timbul meskipun ada perbedaan. Dan yang keempat adalah saling melengkapi hasil budaya. Dan yang terakhir ada mendorong inovasi kebudayaan. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.